Haj Kiai Malik Sanusi telah berkenan hadir pada malam hari ini. Iya. Monggo ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dulu untuk majelis sholawat al-amin. Kalau tidak salah Gus Fuad ya, dulu pernah duet ini di Forkopimda Jember, di alun-alun Jember, dan alhamdulillah malam ini ketemu kembali. Luar biasa, saya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, assalamualaikum, itu kalau diterjemah, mudah-mudahan kalian semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu jawabannya harus yakin, tegas, dan kompak. Waalaikumsalam, ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Dalam kenyataan hidup terkadang harapan berbanding berbalik dengan kenyataan. Yang kita inginkan dalam hidup sehat, ini terkadang yang datang sakit. Abah, ada bangga nih. Yang kita harapkan hasil, kita bertani, kita berdagang, yang kita harapkan laba. Tapi terkadang dalam kenyataan hidup rugi malah raja otang. Benar anda? Mohon maaf Jawi nggak mau tadi. Kalau tadi banyak bahasa Jawanya, saya coba membesarkan bahasa Maduranya. Oleh karena memang saya banyak dan keseharian berbahasa Madura. Mohon maaf istri saya asli Jawa loh. Mereka nggak mengerti bahasa Madura. Saya orang Madura yang sama sekali tidak mengerti bahasa Jawa. Loh kok bisa jadi Kiai? Cinta tidak membutuhkan kata-kata. Asyarat bitarfil ain khifat ahliha. Kalau orang sudah cinta, hanya cukup dengan satu kedipan mata sudah menunjukkan sejuta makna. 5 tahun saya kawin gak ada yang bicara, cukup hanya dengan kedipan mata. Alhamdulillah 33 tahun kami dikaruniai anak, 2 anak cukup sesuai dengan program pemerintah. 2 anak cukup, 2 laki-laki, 2 perempuan. Ya 1, 2, 3, 4, tapi 2 laki-laki, 2 perempuan. Coba sekali lagi, al-insanu bit-tafkir wallahu bit-takdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya sebuah usaha tetap dari kuasa Allah. Oleh karena itu manusia harus memperbanyak doa. Salah satu diantaranya menjawab salam. Salam itu doa keselamatan yang saya lempar ke jenengan semua. Mudah-mudahan Kertonegoro dengan Kemuning akan dijadikan desa yang makmur, desa yang tidak hanya bisa membangun fisik, tapi menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seluruh bangunannya, seluruh programnya akan mendapatkan maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'idha sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Salah satu tata cara hadir di majelis taklim, apabila seorang muballigh sudah mulai bicara di atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, tolong perhatikan yang di bawah jangan juga banyak ikut bicara. Kalau di atas bicara, di bawah juga bercerita, faqad lagha, maka sia-sialah pengajian malam ini. Rugi biaya, rugi tenaga, rugi waktu boge.
5 hari saya tinggalkan pesantren, dan besok kami harus berangkat ke Ketapang, Kalimantan Barat, langsung menuju Pontianak. 10 hari akan saya tinggalkan pesantren, 10 hari akan saya tinggalkan lembaga pendidikan saya. Yang paling kasihan betul, 10 hari kami tinggalkan istri tercinta saya. Dia setiap hari hanya bisa menyapa lewat WA. Selalu dia bertanya, "Kak, posisi di mana?" Saya selalu menjawab, "Percayalah, saya selalu ada di hati kamu kok selamanya." Ini ucapan kesetiaan. Caranya bagaimana? Ansitu wasma'u. Ketika pengajian dimulai, ansit tenang, isma mendengar. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang sulit rizkinya akan dimudahkan oleh Allah. Yang punya keinginan ke Mekah Madinah, mudah-mudahan hajatnya dimakbul malam ini oleh Allah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Hadratal kiram, masyayikhinal afadil wa ulama'anal kurama, para masyayikh, para yai, bini sepuh, tokoh masyarakat yang saya muliakan, akhus sibidriki, jajaran para alim ulama. Di samping kanan saya ada Gus Fuad, ada juga Majelis Sholawat Al-Amin beserta kru dan rombongannya semuanya yang saya banggakan. Ada kepala desa, ibu kepala desa, anak ibu. Ini yang dari Kemuning. Kemudian yang dari mana? Wah, luar biasa. Saya lihat di sana itu memang ada gedung putih. Itu balai desanya ya, kayak gedung putih. Masya Allah. Kalau saya lihat di sana kayak istana negara. Kalau saya lewat sana mesti saya merokok, lihat-lihat kayak gedung di Amerika ini. Luar biasa. Semuanya yang saya banggakan, hadirin kaum muslimin muslimat, para muhibbin, para pecinta baginda Rasul rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah malam ini kita dipertemukan. Al-Fakir Abdul Malik Sanusi bisa hadir. Sebenarnya mintanya bulan Maulid, cuma karena Maulid kami sudah penuh, antriannya 4 tahun. Jadi kalau ngundang tahun ini 2007 kami terima. Akhirnya dia bilang, "Monggo ya, yang penting sebelum Maulid safar nggak apa-apa." Ini dalam rangka menyambut kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Saya kasih waktu malam ini. Alhamdulillah kami bisa hadir, kami bangga, kami senang. Kenapa Yai? Karena kalau tidak salah 6 apa 5 tahun yang lalu kami sering hadir di Kemuning ini. 5 tahun yang lalu. Mari gini kak, gemet pas dari jangan boleh ringgina. Malam ini dipertemukan, saya senang. Paling tidak ini merupakan pertemuan awal. Yang kedua, ini forum silaturahim. Sebagaimana yang saya katakan tadi, 5 tahun kami nggak ketemu. Makanya semampang ketemu, maafkan kami. Manakala di tahun-tahun yang lalu ada tutur kata yang kurang baik, maafkan kami. Bisa nyebor Bu Nggih? Maafkan kami. Saya nggak sempat main-main ke rumah jenengan saat ini. Boleh tak sempat main ke Deli Membian, ke Jombon Bian saat telasan di Hulu. Makanya kami maafkan hari ini. Dan saya tunggu sampean, memang sampean nggak pernah ke rumah gitu loh ya. Makanya mumpung ketemu, sampean juga saya maafkan. Keluar dari majelis, mudah-mudahan sama-sama dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahuma qabla yatafarraqa. Tidak ada dari dua orang Islam yang mereka saling bertemu, apalagi mereka saling bersalam-salaman, kecuali Allah akan memaafkan keduanya sebelum berpencar dari majlis di mana dia bertemu. Moga-moga pada semua orang ini. Yang kedua, malam ini adalah kegiatan ikraman wa ta'ziman li maulidin Nabi.
ingin menghormat kelahiran baginda Rasul. Lalu siapa sosok Muhammad itu, Kiai? Nah, ini yang perlu kami bicarakan. Makanya malam ini ayo kita renungkan kembali. Allah menyatakan di Quran, "Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Di Quran, Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum. Allah tidak akan pernah menurunkan bencana. Angin puting beliung akan dicabut oleh Allah. Gempa bumi tidak akan pernah akan melanda daerah itu. Tidak akan pernah dilanda ke negeri itu, apalagi di desa. Wabah penyakit tidak akan pernah ditebar oleh Allah. Syaratnya dua. Pertama, wa anta fihim, selama kamu Muhammad selalu hadir di tengah-tengah mereka. Saya lihat di tafsir itu, apa maksudnya? Selama kamu Muhammad selalu hadir di tengah mereka. Sebagian ulama menafsirkan, selama umat Nabi Muhammad tamassak, berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Rasulullah, sunnahnya dilakukan, perintah Allah dikerjakan, larangannya dijauhi, maka jaminan Allah akan mengamankan daerah itu. Kenapa? Karena ada syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi. Yang kedua, ada yang menafsirkan, selama umat Nabi Muhammad memperbanyak bacaan sholawat sebagai ekspresi kecintaannya kepada Rasulullah, perkawinan anaknya sholawat dibaca, selamatan rumah sholawat dibaca, selamatan desa sholawat dibaca, sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi, maka Allah akan mencabut seluruh azab di daerah itu. Mudah-mudahan Kemuning, kemudian juga desa sebelahnya Kertonegoro akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak juga begitu, para suami yang selalu dimarahi oleh istrinya, perbanyak baca sholawat agar aman. Perempuan-perempuan itu kan sedang banyak membanding-bandingkan. Mas, rumah sebelah timur mas, 2 tahun kawin, udah bisa beli sepeda ninja mas. Ini rumah sebelahnya lagi, udah bangun rumah. Di belakang rumah ini ada kabar mas, kalau dia mau umroh. Saya 12 tahun loh mas dengan kamu, dapat apa? Andai saja saya tahu sampai laki-laki yang apes mas, aku gak mungkin dikawini kamu loh mas. Kalau ada laki-laki yang selalu dikhianati atau selalu gigirin bini dengan dia, jangan dibalas. Jika bara dibalas dengan bara, yang terjadi kobaran api. Yang bagus bagaimana? Bacakan sholawat istrinya. Ya Habibi, kalau dimarahi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Peluk istrinya. Dek, kok marah terus sih? Kamu itu istri aku dunia akhirat loh. Nggak ada gunanya sampean marah sama saya. Kalau hari ini rumah sebelah bisa kuat beli sepeda ninja, aku dek juga kerja loh. Sampean lihat, dahiku ini hitam, ireng loh le. Itu bukan karena kita sujud kepada Allah. Buka ini, sak bokong-bokong saya lurus hitam dek. Itu karena kami selalu kerja dan kerja. Kalau hari ini kami masih belum bisa mendapatkan rumah, bisa mendapatkan membawa kamu umroh ke Mekah, percaya deh, ketika saatnya Allah memberikan rezeki, demi Allah, apa yang aku minta pasti akan aku beri kepadamu. Pegang istrinya, ya Mu'ay, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Peluk istrinya, dia mesti menangis. Sallallahu, gitu loh, salawat yang dibaca. Jadi kalau dimarahi istri jangan nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang kurang benar. Udah marah istrinya, kuda yang mana? Ada mentak nyap saben deng bere dari dapur. Naik sepeda, mati lampunya. Jalan terus, lambat nyampenya. Pahalon cak sih lagi. Bagaimana merayu janda, timang anaknya, pikul emaknya. Ini lagu-lagu yang bagus. Perbanyak baca sholat. Coba timbul dulu bisa gini. Coba. Ini hadrah yang masuk dalam pikiran saya.
Setiap tahun kami hadirkan di pesantren kami. Kemarin At-Taufik, kemarin lagi Asyuban. Kali ini kemarin kami sudah hubungan dengan Habib Syekh. Insya Allah Jember itu Januari akan di alun-alun mendatangkan Habib Syekh. Lalu di rumah saya nanti akan duetkan, saya gabungkan insya Allah Al-Amin dengan Az-Zahir di rumah saya. Sebentar lagi ini akan saya undang di pondok pesantren saya. Kami siapkan 4 hektar tanah. Para muhibbin, para pecinta Nabi. Kami sudah beli tanah, saya tebangi semua untuk menyambut kehadiran para pecinta-pecinta Rasulullah. Bulan di tanah 4 hektar bu, semuanya saya tebangi hanya untuk selawatan. Makanya kalau suatu saat kami undang ibu di desa Kemuning dengan ibu kepala desa, tolong hadir walaupun cuma 2 mobil, 3 mobil. Untuk apa? Agar sampean tahu rumah saya. Ada tempat penginapannya lengkap, penginapan lengkap, makanannya lengkap, sudah akan saya siapkan. Mau bakso, mau soto, mau rawon, semuanya lengkap. Banyak yang berdagangan memang di depan saya. Masa gulis itu ke bakso yuk, wong saya tuan rumah. Coba ya, saya cuma minta ini hari ini timbul kulub, lalu kemudian semua angkat tangannya. Ini masuk di WhatsApp saya. Kalau masuk di WhatsApp saya besok, maka akan ribuan subscriber yang akan melihat bahwa Kiai Malik bersama Al-Amin di Kemuning di tempat ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau punya HP cobalah kita hidupkan HP-nya. Saya minta ada yang ngeting sebentar ya, shooting ini, kegiatan ini ketika saya baca selawat. Nanti kirim ke saya. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini selawatnya apa tibul qulub, apa naria, apa kemudian selawat Jibril. Enak tibul qulub ya. Coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyati. Semuanya di belakang kan. Liwa shifaiha wa nuril absari. Yang di belakang salon itu coba angkat tangannya. Wa'ala yang di belakang juga diangkat sebagai bentuk kecintaan kita. Wa salli, sekali lagi yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Allahumma sholli. Semuanya diangkat tangannya sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Semua yang hadir mudah-mudahan diselamatkan oleh tepuk tangan untuk Al-Amin, luar biasa. Ya Allah, luar biasa. Enak ya? Nanti kita lanjutkan dengan lagu-lagu yang lebih dahsyat. Terakhir nanti Roma Irama. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, satu sosok Rasulullah ini Kiai, kenapa menjadi hamba Allah terpilih? Kenapa menjadi hamba Allah yang terpuji Al-Mustafa, manusia yang mulia? Salah satu di antaranya karena Rasulullah adalah hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
Inna azabi lasyadid. Di Quran. Kita jadi manusia mestinya pandai bersyukur. Manusia adalah makhluk yang terbaik. Alhamdulillah. Sambian manusia kan ibu ge? Bu, manusia kan? Loh, kok banyak yang enggak jawab? Maksiat, kok apa ya dia? Sambian manusia kan? Manusia makhluk yang terbaik. Berbahagialah jadi manusia. Di antara makhluk-makhluk yang lain, manusia yang terbaik. Allah yang menyatakan di Quran. Ketimbang sapi, ayam, kadal, ketek itu kita lebih bagus. Kenapa Kiai? Kalau yang lain elastisitas tubuhnya jauh lebih bagus manusia. Kalau sapi selalu merangkak. Gini benten. Kalau manusia elastis, asela bisa, selonjor juga bisa, nungep bisa, gentang bisa. Gini benten. Coba yang lain. Pernah sampean lihat sapi asela? Atau pada sapi cur-muncur pak korok ada enggak? Enggak ada, itu hanya terjadi pada manusia. Yang kedua, apa kelebihan manusia? An-natik. Manusia bisa bicara loh. Dia punya akal, kecerdasan, sampai oleh Allah dipilih manusia menjadi khalifatullah fil ardi. Yang suruh ngatur alam manusia, enggak diberikan kepada makhluk yang lain. Enggak diberikan ke gajah walaupun fisiknya besar. Enggak diberikan ke kuda walaupun kecepatan larinya dahsyat, kuda memikul beban lebih kuat. Kenapa diberikan ke manusia? Karena manusia punya akal pikiran yang cerdas. Nggih. Dengan kecerdasan otaknya, manusia mampu menciptakan mesin-mesin otomotif, merangkai mesin-mesin mobil yang kecepatan mobil diukur dengan kecepatan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi Kuda. Ada yang berbentuk Pajero, ada yang berbentuk double cabin Strada. Gulanya di Pajero dari Bondowoso, terus ke Kemuning mengletak buah-buahan. Dia ngangsor Pajero. Coba adu dengan kuda, muntah nungep deh Pak Jember sama jago. Manusia itu cerdas, paham bu? Burung juga sombong. Kenapa harus manusia? Wong manusia nggak bisa terbang. Lalai dia burung. Bahwa di Indonesia ada manusia cerdas, namanya B.J. Habibie, mantan Menristek, mantan Presiden Republik Indonesia. Selama hidupnya dia mampu mendesain pesawat 364 pesawat. Dikontrak oleh perusahaan penerbangan di Belanda, termasuk juga di Jerman. Pak Habibie dari Parepare, walau kepalanya Pak Habibie itu kecil, tapi bisa membuat pesawat. Belum tentu yang besar-besar kepalanya ini bisa gabai pesawat, karena bukan dari ukuran besarnya kepala, bukan. Terkadang sejarah JJ kira Pak bisa gabai sosis gitu, goreng kerupuk itu. Habibie walaupun kecil dia bisa merangkai pesawat. Saya kemarin 6 hari yang lalu masih umroh, gue lagi umroh. Saya di Jeddah ada undangan di IKAMA, Ikatan Keluarga Madura di Arab Saudi. Di Jeddah, kilometer Asyar, kilometer 10 kami ceramah. Juga ada orang Riyadh undang kami di Al-Qiyah, AUK namanya, Asosiasi Pelayan Umroh dan Haji. Nikah gue juga melantik sebagian orang Arab untuk para mutawif dan handling di situ. Pada hadir, saya naik pesawat, lo 400 lo isinya pesawat, bukan kecil ibu, 400 orang loh isinya. Kalau yang besar itu 800. Kalau kita lihat base itu hanya isinya 50. Udah besar kayak gitu. Bayangkan kalau 400, coba gandeng-gandeng lebih. Rajin pesawat. Makanya kemudian lapangan terbang pesawat mesti jauh dari perumahan. Cuma-cuma ke gubuk hari. Basta salah pesawat landingnya gemet bumbu gubuk Korea sekali. Untuk gereja genolo besar pesawat itu Pak. 800 orang. Satu deret itu 10 loh yang besar. Satu deret 10 ke belakang 100 sudah. Berarti itu panjang. Satu orang yang umroh itu bisa membawa barang berapa? 35 kilo kali 800. Berapa ton kekuatan pesawat? Take off dari Bandara Juanda, ngedurus Pak, terbang ke atas. Nyampe di atas ketemu dengan burung. Apa kata burung? Ya Allah, mau berdiri rajin bentuk. Manusia itu cerdas. Makanya kalau Anda diberi otak oleh Allah,
diberi kepala oleh Allah, bawa sujud, jangan sombong. Kenapa? Karena otakmu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu. Kalau udah subuh, salatu wassalamu alaik. Kalau udah subuh, ada terakhir, ya imamal mujahidin. Kalau udah kayak gitu, bangun loh, bangun, ngambil wudhu. Bukan bangun ngelak sepeda pas teganggangan kepada katanya. Kok yang ada di otaknya cuma gubis, wortel, penuh dengan kentang ini yang ngambil wudhu. Kalau istrinya saat itu tidur, yuk bangunkan, Dik, yuk bangun Dik. Wallah dunia akhirat loh saya dengan kamu. Di dunia kamu pilihanku, kelak di akhirat kamu juga loh yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Aku lihat si bini, capek aku mas. Lo kok capek? Rompisan sambian meregul malam 2 kali. Apa kata suaminya? Sama dek, kok sakit kemunteng ini dia kajil. Kol si bini kejeding. Dia berteriak, mau kau bawa kemana aku mas? Ayo mandi bareng yuk di jeding. Yang bini kol yang gak kedel lu bah dia ketika. Nyampe di depan jeding, apa kata istrinya? Mas, wallah aku bangga punya suami kamu mas. Ternyata sampean laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku mas. Sampean laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku mas. Ya Rabb, kau bimbing aku menuju surga Allah mas. Kau tuntun aku menuju ridho Allah mas. Dicium suaminya di depan jeding, lalu berteriak istrinya, berjanjilah malam ini mas. Apa sih dik? Cintai aku karena Allah mas. Sayangi aku karena Allah. Gak seneng apa gak seneng kalau punya suami gitu? Kayak tarik si laki ke dalam jeding, ayo mas, ayo masuk ke jeding mas. Peluk aku karena Allah mas. Merebole jadi. Jangan si bini, bojan apa bojan enggak? Enggak dik, nutut. Telur kali semua. Padahal kalau biasanya kalau nggak kumpul itu biasanya hebat takbirnya. Allahu Akbar. Ya japok 3 kali semalam. Allah. Kayak layangan nggak dapat angin. Semiarau liman habib. Coba ibu jujur, kalau ibu punya suami yang bisa ngimami sholat, seneng nggak? Ibu kalau punya suami yang bisa baca Quran, seneng nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sak mertuanya bangun tuh menentunya ngimami. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Seneng boge? Sesusah kalau punya suami nggak bisa ngimami. Imami kan? Iya sih pas nikah. Saya lihat ada yang gitu sama. Kata istrinya, ya Allah, ada masalah berarti dalam sarung ini. Udah baru sabar. Ada yang gini sholatnya. Lahir rampet nggak? Gini katanya. Ada yang gitu. Kalau kena angin. Ini praktek sholat. Ini kan maulid, mengenang ajaran-ajaran Rasulullah. Mengenang apa yang diperbuat dan dilakukan oleh Rasulullah. Monggo praktek sholat hari ini. Coba yang di belakang bisa lihat saya ya. Ibu bisa lihat saya. Saya mau praktek sholat. Kelihatan ya? Monggo praktek sholat. Enggak usah bawa mic gitu sholat, enggak usah. Sampai kok lihat mic-nya kok dari tadi. Nanti besok bawa mic semua, enggak usah. Yang perempuan ini susah ini. Punya saya mau ditaruh di mana ya Pak Yai? Enggak usah mic, saya mau ngangkat tangan ya. Kalau Rasulullah takbir, ketinggian tangan ibu jari lurus dengan kedua daun telinga. Jadi kalau takbir, Allah. Jadi tangan ibu jari lurus dengan ke telinga. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Sederhana kok sholat gak luat. Ini laki-laki. Kalau siki perempuan beda, angkat tangannya ke atas sedikit, angkat sedikit. Deh, tekuk ji, mi berde se bujur kepada katanya. Terjadi tsunami di sini. Jadi beda nih. Haboge. Jadi
nggak usah sampai gitulah sholat, nggak usah tergerkan-gerkan aja. Oh, anak, Pak. Kita aja arok ke mereka. Mang teger masang kuda-kuda. Oh, iya tidak usah. Tapi ada yang terlalu santai, terlalu enjoy. Saya lihat itu terlalu santai, nggak bagus juga, nggak benar. Allah, Pak. Ini terlalu santai. Demi Allah. Allah, Pak. Kata malaikat mun lapar, mata ngakan gado. Dari yang bagus. Terkadang ada banyak ngomong sama menantunya, nak imamina, nggih, Mbak. Oh, masih pertama kali ngimami, ting nuting gambana. Lurus, Mbak, yang lurus, Mbak. Kata mbaknya, lurus ban siapa ya orang sekali. Kita takbir lah tuh karena bandul. Saat takbir menantunya, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, kata mbaknya, mak tebak gereng Jepang dan kalau kurang bagus bacaannya tolong jangan jadi imam. Syarat menjadi imam lihat di kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Alim Al-Allama Al-Arif Billah Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Aqra ditempatkan di posisi pertama. Aqra itu apa ya? Bitajwid wa tartil. Ada nada panjang pendeknya ayat. Fasih lagi. Ra, za, shin, sod, do, jelas. Kalau al-mukhil bil makna mending jadi makmum. Ra ngena ke gini. Beda loh maknanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Clear makmum begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghsubi 'alaihim walassalin. Kata mbaknya ancor jol. Bukan amin ancor, rusak. Makanya ibu kepingin punya anak cerdas enggak? Bu, kepingin punya anak alim. Bapak juga punya kepingin anak istiqomah ibadah. Kalau kepingin perbanyak baca sholat, kalau ingin ngumpul suami istri baca sholawat nariyah. Tahu sholawat nariyah? Allahumma sholli sholatan kamilah. Itu baca kalau mau ngumpul suami istri berapa? 4.440. Insya Allah. Istrinya sudah muto. Lagi Abid, mana kak kok lama kak? Apa kata suaminya? Maaf dik, saya masih baca selawat nariyah. Berapa? 4.400. Udah dapat berapa? 30 masih. Apa kata istrinya? Wes sampai baca kok asapun kok masuk angin boleh dia deh. Sakit kok tidak dianjur. Ya wes kalau nggak bisa baca itu ada doa yang pendek yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibnas syaitan ma razaqtana. Itu baca. Agar nggak diampuni setan. Bisa Bu? Oh, kalau nggak bisa itu cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Kalau masih nggak ngerti Bismillah cukup baca bis gitu aja dah. Bis. Terus pasti gede. Insya Allah kalau punya anak laki-laki ketika dewasa bisa jadi supir bis dari Kertanegara ke rumah. Kalau doanya bis gitu kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak baca sholat sholawat nariyah monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina
4444 itu terlalu. Maka ada teori medis, kalau ingin anak cerdas, lakukan hubungan intim, kumpul no. Laki-laki perempuan itu kumpul no. Dengan cara bagaimana? Ketika kemudian sama-sama berhasrat, selaki kepingin gitu, yang perempuan sama-sama kepingin. Itu ada 3 indikasi. Kalau yang laki-laki memang semangat, perempuannya semangat, anaknya pasti cerdas, dinamis, giat bekerja. Paham boge? Jadi cerdas oleh pada semangat. Si gendeng bro tak pada semangat. Makanya bagaimana agar semangat? Ibu-ibu pancing loh suaminya agar semangat. Makanya kalau ibu ketemu suami, karakter suami pahami. Merah-merahkan bibir ibu di hadapan suami. Sehingga ibu terkejut suaminya melihat, ya Allah ada buah naga di hadapanku. Kalau bibir sudah diucapin buah naga, kan udah hampir itu berarti. Jangan selalu di dapur. Mana dek? Di dapur gak? Dikejar oleh suaminya, ya Allah main nggak butuh omang bibir. Karakter suami pahami. Terkadang suami itu karakternya beda-beda, laki-laki ini beda-beda. Ada suami yang suka mencium leher istrinya. Sejak kawin sampai 15 tahun, leher yang diburu toh. Enggak pernah cium yang lain. Sampai ngop si bini ke gubangku. Berarti sampean punya suami pemburu leher. Ada yang nggak mau ke leher suami. Sejak kawin tak nyium leher sekali. Nyusor ke kelencap, nemu dulu benar ke ketiaknya. Ya ketiaknya kasih parfum. Makanya perempuan yang paling bagus paham karakter. Sekiranya suami mencium leher, leher kasih parfum. Ketiak kalau takut dicium kasih parfum. Perut kasih parfum. Takut dicium. Sehingga suaminya betul-betul terangsang. Semua yang kira-kira dicium kasih parfum. Ngesori perut kasih parfum. Sial biar memakai giom dari parfumin. Artinya bagaimana? Kasih parfum. Kalau sudah kasih parfum semua insya Allah cium lehernya aromanya apel. Ketika dicium ketiaknya strawberry. Dicium bokongnya alhamdulillah bunangka. Bergeser ke perut aromanya apa? Durian. Nungep ngisori perut bukok kering bahikan teri. Anak kalau pai tak parfum. Ini saya katakan bukan apa-apa karena perempuan banyak salah kaprah ibu. Dia berdandan ketika ada acara selamatan, ada resepsi perkawinan, ada kambusan, atau dia ke kota, ke Lipo Plaza, ke Roxy, baju-baju yang terbaik yang dipakai. Akhirnya tetangganya yang tahu kecantikannya. Ada enggak? Parfum dipakai. Tapi ketika dia pulang ke rumah, baju yang baik dilepas. Daster yang sudah ada gambarnya itu dia batik yang lebuk-lebuk yang mana suaminya kepingin untuk ngumpul. Kalau keluar kutangnya yang masih kuat itu yang dipakai. Sampai di rumah kotang sila ikil pugil ya orang yang pegak 2 kali itu yang akhirnya apa kata suaminya? Kujur ke barat, kujur ke timur. Coba yang cantik kalau keluar pakai remason gitu. Kalau di hadapan suami pakai parfum itu yang benar. Ini enggak kebalik. Keluar pakai parfum, tidur dengan suami, remason sekarang bagi ke badan. Akhirnya ketika dipeluk oleh suami, ya Allah panas deh, panas. Apa kata istrinya? Cepelang mendeka. Biar anaknya cerdas, monggo perbanyak baca selawat dan percantik ibu. Karena kecantikan ibu itu juga yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Mohon maaf, kami ini harus pergi lagi ke Tempurjo. Jadi itu ada yang jemput saya sudah dari tadi. Jadi saya terakhir di Tempurjo. Tadi di Silo. Jadi ayo selawat yang terakhir saya. Ya Rasulullah. Salamun alaihi. Semua tandanya. Ya Rafi'ah syahdi wa darajat. Semuanya diangkat. Bagus, para pecinta
manfaatnya, dan kami yakin ini majelis Al-Amin akan menghibur Bapak dengan bacaan selawat, dan yakin kalau selawat selalu dibaca akan diturunkan barokah, manfaat dan syafaat Rasulullah SAW. Semuanya mudah-mudahan kabul hajat. Ibu kepala desa dua-duanya, Kertonegoro dengan Kemuning, semuanya barokah. Adik-adik yang hadir semuanya, ada kalangan mahasiswi, ibu-ibu semuanya, yang sulit rezekinya dimudahkan oleh Allah, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, yang punya keinginan ke Makkah Madinah segera dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, ini bukan hiasan dan mainan. Ini. Jadi kalau sudah selawatan nanti bisa, tapi jangan terlalu berebutan sampai pada dek joleh deki kebuka. Satu-satu aja, biar bisa dinikmati gitu. Mun pada galak getun dipotong-potong kereta langit nomor deki dan sekali. Semuanya ya. Jadi enggak apa-apa. Kiai petugas satra kalau misalnya ngambil duluan enggak apa-apa. Kalau nanti gemet sekali dibahas. Karena ketepung sama lor. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu, jangan langsung ke sini. Doa dulu ayo, doa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillah. Duduk semuanya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannah daraka darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya alima ma fis sudur akhrijna minal dhulumati ilan nur. Allahumma yassir lana ya Allah kul asir. Yassir lana ya Allah umur dunya wal akhirah. Yassir lana ya Allah ziyaratal haramain, ziyaratal Makkah wal Madinah. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farid an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Masya Allah, para penyerang. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.